Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, Bab 106-110. Bab 106. Jejak darah Fan Mojun dan kesetiaan baru. Fajar baru menyingsing di langit kota Xia, sinarnya menembus dedaunan lebat villa utama keluarga Bai. Tian Fan, di dalam aula pengobatan, sedang berdiri di depan ranjang tempat Guan Xing terbaring, tubuhnya yang semula diliputi luka dalam kini perlahan membaik. Bagaimana rasanya? Tanya Tian Fan dengan suara tenang, tangan kanannya memeriksa denyut nadi Guan Xing dengan teknik Heavenly Pulse Reading. Guan Xing membuka matanya, kedua bola matanya berkaca-kaca. Guru, tubuh murid sudah jauh lebih baik. Bahkan, merasakan energi internal jauh lebih stabil dari sebelumnya. Tian Fan mengangguk pelan. Penyembuhan ini tidak hanya memperbaiki luka lamamu, tapi juga membuka potensi tertahan dalam meridianmu. Ketenangan hati akan menjaga kestabilannya. Tiba-tiba, Guan Xing mendorong selimut, turun dari ranjang, dan berlutut dengan kedua tangan mengepal di depan dada. Guru Tian Fan, mohon terimalah aku sebagai murid resmi. Bukan hanya untuk membalas budi, tapi karena keyakinanku atas jalan yang guru tempuh. Aku ingin berjalan di jalan guru seumur hidupku. Keheningan mengisi ruangan sejenak. Mata Tian Fan menatap Guan Xing, melihat ketulusan di dalam sorot matanya. Baik, suara Tian Fan tegas. Mulai hari ini, kau adalah murid ketigaku. Ingat, setia bukan pada kekuasaan, melainkan pada kebenaran yang kita yakini. Guan Xing menunduk dalam-dalam. Murid bersumpah. Sementara itu, di sisi lain kota Xia, Fan Mojun berlari sempoyongan dengan luka di sekujur tubuh. Pakaiannya compang camping, nafasnya terengah, wajahnya penuh kebencian. Tujuannya satu, keluarga Ming. Tempat terakhir yang ia yakini masih bisa menyembunyikan dirinya dari Tian Fan. Di ruang pertemuan keluarga Ming, Ming Yuan, Ming Han dan putranya Ming Tianli, juga Ming Wan duduk menatap kedatangan Fan Mojun. Kau datang dalam kondisi seperti ini, Master Mojun. Ejek Ming Yuan, saudara tertua. Setelah kau gagal melindungi adik kami, Ming Lan, kini kau malah menyeret masalah ke sini. Fan Mojun menahan emosinya. Aku butuh bantuan kalian. Kalian tahu siapa musuh kita bersama. Tian Fan telah menghancurkan segalanya. Hancurkan segalanya. Suara Ming Yuan meninggi. Yang menghancurkan klan kami justru dirimu. Kau gagal, kau membawa kematian pada Ming Lan, dan sekarang kau mengemis perlindungan. Tiga saudara Ming mulai mengepungnya. Namun tiba-tiba, senyuman keji merekah di wajah Fan Mojun. Kalian, berani menghinaku. Dengan kecepatan meledak, energi kegelapan muncul dari telapak tangannya. Dalam hitungan detik, darah berhamburan. Ketiga saudara Ming terkapar bersimbah darah, nyawa mereka melayang tanpa perlawanan berarti. Ming Tianli bergidik, wajahnya pucat. Master Fan Mojun, kau sudah menjadi iblis. Tolong ampuni aku akan memberitahumu kelemahan Tian Fan. Fan Mojun melangkah mendekat. Ming Tianli, satu-satunya alasan kau masih hidup, karena aku butuh informasi. Katakan, kelemahan Tian Fan. Ming Tianli gemetar, namun akhirnya membuka suara. Kelemahannya adalah para istrinya, di villa nomor 1 Ganbu Mountain. Fan Mojun menyeringai lebar. Bagus. Kau bijak. Aku akan memberimu kesempatan hidup, untuk saat ini. Di kejauhan, dari puncak bukit kecil, sesosok bayangan mengamati peristiwa itu dengan formasi pengintai rahasia. Wu Linjia berdiri di sana, mengaktifkan cermin kristal kecil. Guru, Fan Mojun sudah bekerja sama dengan kegelapan, lapornya. Suara Tian Fan terdengar dari formasi komunikasi. Aku sudah menduganya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan iblis, dia tidak akan sekuat itu, tapi tenanglah dia masih bukan tandinganku, ini baru permulaan. Mata Tian Fan menatap jauh ke arah pegunungan gelap yang samar-samar tampak di ufuk timur. Di sanalah, kegelapan sejati mulai bangkit. Sementara itu Fan Mojun mulai bergerak menuju villa nomor 1 di Ganbu Mountain, bersiap untuk membuat kekacauan besar. Bab 107. Pembantaian di Villa Ganbu. Langit pagi yang cerah tiba-tiba diselimuti awan gelap. Di villa nomor 1, Ganbu Mountain, para penjaga berjaga ketat. Ramsi, Samsi, Tamsi, dan Yamsi berdiri sigap di gerbang utama, aura kewaspadaan terpancar dari tubuh mereka. Bao Jie dan Bao Zhang sedang berpatroli di halaman tengah, sementara Lin Jia tengah berdiskusi ringan dengan Ruo Qijian, Fan Yilin dan yang lainnya di ruang tamu utama. Namun tanpa peringatan, keheningan pecah oleh ledakan dahsyat. Pintu gerbang utama hancur berantakan, tubuh Ramsi dan Samsi terpental jauh menabrak pilar batu, darah menyembur dari mulut mereka. Di balik debu yang menguar, sosok Fan Mojun muncul, tatapannya gelap, aura kegelapan berputar liar di sekeliling tubuhnya. Fan Mojun. Seru Lin Jia, segera menghunus pedangnya. Bao Zhang dan Bao Jie juga bersiap, sementara Tamsi dan Yamsi mencoba bangkit meski tubuh mereka sudah penuh luka. Fan Mojun melangkah perlahan. Kalian semua, penghalang kecil. Aku menginginkan semua istri Tian Fan.
Mendengar itu, para wanita Tian Fan bergidik ngeri. Tanpa basa-basi, ia mengayunkan telapak tangan. Gelombang energi iblis melesat ke arah Bao Zhang dan Bao Jie. Meskipun mereka berusaha menghindar dan menahan dengan teknik gabungan, namun kekuatan Fan Mojun sudah jauh melampaui batas manusia biasa. Bao Zhang terpental menghantam dinding batu, darah membanjiri dadanya, sementara Bao Jie terhempas ke pilar kayu hingga retak. Lin Jia melompat ke depan, membentuk formasi pelindung dengan pedangnya. Takkan kubiarkan kau menyentuh guru atau keluarganya. Serangan gelap Fan Mojun menabrak pertahanan Lin Jia. Pedang Lin Jia bergetar keras, formasi spiritualnya nyaris runtuh, namun ia tetap bertahan, meski darah mulai menetes dari sudut bibirnya. Fan Yilin menarik Fan Xixi ke belakang. Xixi, pergilah. Cari tempat aman. Namun Fan Xixi menolak. Ia justru berdiri di depan ibunya, tidak, ibu. Aku akan melindungimu. Dengan kecepatan kilat, Fan Mojun menembus pertahanan mereka, menangkis Lin Jia dengan satu pukulan keras yang membuat murid pertama Tian Fan itu terhuyung-huyung, nyaris pingsan. Bao Zhang dan Bao Jie sudah tak mampu bergerak, hanya mengerang pelan dalam kesadarannya yang kabur. Lalu dengan langkah dingin, Fan Mojun menghampiri dua wanita yang ikut berdiri gugup di halaman belakang, Wei Rou dan Zhu Ying, dua mantan istrinya. Kalian ada di sini, seharusnya kalian tetap setia padaku, ucap Fan Mojun lirih, namun penuh ancaman. Ia menyeringai dingin, dan mulai mendekati dua istrinya itu. Tiba-tiba Fan Yilin berteriak, hentikan. Fan Mojun makin tersenyum licik, ternyata kau juga di sini, kembalilah padaku dan kita hidup bahagia bersama anak kita. Mojun masih berpura-pura lembut. Mereka berdua sudah meninggalkan aku, jadi sekarang kau adalah istriku satu-satunya. Wei Rou menatapnya dengan benci. Kami meninggalkanmu karena jalan iblis yang kau pilih. Kau bukan lagi orang yang kami kenal. Zhu Ying bergetar, air mata mengalir. Mojun, jangan. Namun jawabannya hanyalah pancaran cahaya gelap yang menebas keduanya dalam satu gerakan cepat. Darah menggenang di bawah kaki Fan Mojun. Kedua wanita itu terkapar tanpa nyawa. Fan Yilin berteriak histeris, dasar iblis, sudah cukup kepura-puraanmu itu, aku sudah tahu semuanya. Fan Xixi mencoba menghadang, tapi dengan satu ayunan, anak kecil yang imut itu terpental, tubuhnya membentur pohon keras, napasnya terengah dalam luka berat. Fan Yilin mencoba melawan, namun Fan Mojun melumpuhkannya dengan formasi pembekuan, sebelum mengangkat tubuh wanita itu dan melemparkannya ke bahunya. Yang kubutuhkan hanya dia. Kata Mojun licik, aku akan membuatmu mengandung anakku sekali lagi. Lanjutnya. Dengan kecepatan iblis, Fan Mojun menghilang membawa Fan Yilin. Hening, hanya suara angin dingin yang tersisa. Beberapa saat kemudian, Ruo Qijian, Luo Sisu, Ni dan Ran dan yang lainnya baru berani bergerak. Mereka langsung menolong murid-murid dan bawahan yang terluka parah. Fan Xixi yang sekarat segera dipeluk oleh Ruo Qijian, air matanya mengalir. Ibu, diculik, bisiknya lemah. Qijian dengan panik langsung menelepon Tian Fan, menceritakan semua yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Tian Fan tiba di villa itu, dengan kaget dan gemetaran ia menghampiri para muridnya yang sekarat, dan juga Fan Xixi. Seketika aura tekanan yang sangat kuat menguar dari tubuhnya, siapapun yang melihat Tian Fan saat ini pasti langsung gemetar ketakutan. Tian Fan mengepalkan tinjunya, wajahnya dingin namun matanya menyala. Fan Mojun, kau telah melewati batas, larilah sejauh mungkin dariku. Jika sampai kau kutemukan, kupastikan kau akan lenyap dari muka bumi. Bab 108. Pengejaran besar Fan Mojun. Langit kota Xia terasa muram, seakan ikut meratapi luka yang baru saja ditorehkan. Angin pagi berhembus pelan membawa hawa dingin, seolah menjadi pertanda akan datangnya badai besar. Di dalam villa Ganbu, aroma ramuan obat bercampur dengan darah segar yang baru mengering. Para tabib dari berbagai keluarga sibuk lalu lalang, memberikan perawatan pada para korban yang terluka parah. Lin Jia, Bao Zhang, Bao Jie, Ramsi, Samsi, Tamsi, Yamsi, semuanya terbaring lemah di ranjang perawatan. Di sisi ruangan utama, Tian Fan berdiri kaku, tatapannya kosong menatap keluar jendela. Tubuhnya tegak, tapi auranya penuh tekanan mencekam. Di belakangnya, berkumpul semua pihak yang kini mendukungnya, para kepala keluarga besar kota Xia, Ruo, Bai, Luo, Tang, serta keluarga Lin, dan juga keluarga Hua, bahkan keluarga Ni dari Guang juga hadir. Suasana aula benar-benar tegang. Para pemimpin keluarga, yang biasanya jarang berkumpul, kini duduk di meja panjang yang sama, bersatu demi satu misi, memburu Fan Mojun. Bao Jie, meski masih terbalut perban tebal, berdiri dengan susah payah di samping Tian Fan. Suaranya berat, namun tajam menusuk. Semua jaringan bawah tanah kota Xia sudah kuperintahkan bergerak. Orang-orangku akan menyisir setiap sudut, setiap lorong gelap. Fan Mojun takkan bisa bersembunyi. Ruo Qijian dan para istri Tian Fan berdiri di belakang, masing-masing dengan mata bengkak karena tangis yang tak pernah henti sejak pagi. Ruo Qijian menatap Fan Xixi yang terbaring tak sadarkan diri di sisi ranjang pengobatan. Napas gadis itu pendek dan lemah, dadanya naik turun seolah berjuang mempertahankan hidup. Tiba-tiba, suara tongkat kayu mengetuk lantai menggema.
Empat sesepuh tertinggi keluarga Tian Fan akhirnya tiba, Su Tiandao, Yu Lai San, Gu Xintian, dan Jiang Liani. Mereka datang dari pulau terpencil tempat mereka biasa bertapa, meninggalkan kedamaian untuk turun tangan dalam krisis besar ini. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengambil alih penanganan medis. Jiang Liani secara pribadi memeriksa kondisi Fan Xixi dengan penuh kehati-hatian. Ruangan mendadak hening ketika ia perlahan menarik napas dalam, sebelum menoleh ke arah Tian Fan. Fan, anak ini sepertinya tidak akan bertahan, organ dalamnya hancur berat. Tulang rusuknya remuk, beberapa meridian utama terputus. Aku tak bisa menjanjikan dia akan selamat. Seperti pisau tajam menancap ke dalam hati Tian Fan. Napasnya tercekat. Tubuhnya bergeming, tapi matanya merah menahan amarah dan keputusasaan. Fan Xixi, gadis kecil yang begitu manis, polos, dan selalu mempercayainya, memanggilnya, paman tampan, dan selalu berkata ingin menjadi istrinya, kini terbaring dalam kondisi sekarat akibat kegagalannya melindungi. Luo Sisu menutup mulutnya, tak kuasa menahan isak tangis begitu juga Mei Ling, mereka berdua adalah yang paling dekat dengan Fan Xixi. Ni dan Ran mengeratkan pelukan pada Bai Luqian yang gemetar, sementara Lin Xiaoyu dan Lin Mixue berpelukan. Bahkan Bao Zhang yang biasanya tegar, hanya bisa menatap nanar. Aku, gagal, lirih Tian Fan, nyaris berbisik. Ruo Qijian segera menggenggam tangannya, menguatkan, kau belum gagal, kakak Tian. Xixi masih hidup. Dia butuh kekuatan kita, bukan air mata kita. Xian Er menambahkan, kakak, aku yakin Xixi masih bertahan karena yakin kau akan menyelamatkannya, jika tidak mana mungkin anak sekecil dia, akan sekuat itu. Tian Fan mengeratkan pelukannya pada Qijian, namun di balik pelukan lembut itu, kemarahan perlahan membakar jiwanya. Fan Mojun telah benar-benar melampaui batas. Bukan hanya menyerang murid-muridnya, bukan hanya menculik Yilin, kini nyawa Fan Xixi pun terancam. Dengan suara berat namun dingin, Tian Fan akhirnya bersuara. Mulai sekarang, anggap ini sebagai perburuan seluruh kota Xia. Tidak ada batas wilayah, tidak ada aturan diplomasi. Siapapun yang melindungi Fan Mojun, dianggap musuh kita bersama. Semua kepala keluarga mengangguk mantap. Bai Yinping, mewakili keluarga Bai, langsung berkata lantang, keluarga Bai mengerahkan pasukan elit dan pasukan bayangan kami. Kepala keluarga Luo menimpali, kakek akan membuka seluruh jaringan perdagangan rahasia kami untuk melacak keberadaannya. Keluarga Ruo dan Tang pun memberikan komitmen penuh. Sementara Bao Jie menambahkan dengan suara dingin. Semua lorong gelap, jaringan bawah tanah, hingga rumah pelacuran yang tersembunyi akan kami kuasai. Tak ada tempat gelap yang bisa ia tinggali. Gu Xintian, si pedang dua mata, akhirnya bersuara pelan, suaranya berat namun tajam. Mulai malam ini, kakek akan ikut dalam pemburuan ini, sekutu iblis itu tidak akan kami lepaskan. Tian Fan menarik napas panjang. Kali ini, bukan hanya dirinya yang bergerak. Seluruh kekuatan kota Xia bersatu demi menegakkan keadilan, demi menebus luka yang Fan Mojun torehkan. Mulailah, ucap Tian Fan akhirnya. Perburuan kita resmi dimulai. Aula itu dipenuhi angin keheningan. Namun di baliknya, badai besar telah mulai bergerak. Bab 109. Warisan tersembunyi keluarga Tian. Di malam yang dingin itu, Tian Fan duduk terpaku di kursi kayu kamarnya. Jendela kamar dibiarkan terbuka, membiarkan angin malam berhembus pelan. Biasanya, dia selalu mampu menghadapi segala bahaya dengan ketenangan, tetapi kali ini, segalanya berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tian Fan merasa tak berdaya. Seluruh kekuatan, koneksi, dan strategi yang ia miliki seakan tak berarti di hadapan kenyataan Fan Xixi yang sekarat. Gadis kecil yang polos dan selalu memanggilnya, paman tampan, kini bertarung antara hidup dan mati. Hatinya benar-benar hancur. Matanya memerah, namun dia tak mampu lagi meneteskan air mata. Pikirannya kacau mencari jalan keluar, mencoba mengingat semua teknik, ramuan, dan metode pengobatan. Tapi nihil, tak ada yang mampu menyelamatkan Xixi. Tak terasa, rasa kantuk perlahan menenggelamkannya. Kepalanya menunduk, kesadarannya mulai pudar, dan di sanalah mimpi aneh itu bermula. Tian Fan mendapati dirinya berdiri di sebuah aula luas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya hangat memenuhi ruangan. Di sekelilingnya berdiri rak-rak buku tinggi, gudang ramuan, laci obat-obatan, deretan senjata, dan peti-peti berisi harta karun. Saat berjalan lebih jauh, ia membuka pintu besar di ujung aula, dan pemandangan luar biasa terbentang di hadapannya. Hamparan taman obat raksasa yang dipenuhi ratusan jenis tanaman langka tumbuh subur, sebagian bahkan tak pernah ia lihat dalam hidupnya. Di kejauhan berdiri sebuah pagoda 9 tingkat, menjulang megah di balik kabut tipis. Tiba-tiba, sosok wanita cantik berbaju putih muncul di hadapannya. Wajahnya anggun, senyum lembutnya menenangkan, ada garis kemiripan di wajah mereka. Aku menunggumu, anakku, ucap wanita itu dengan suara lembut. Tian Fan terpaku. Siapa Anda? Wanita itu tersenyum lembut, matanya penuh kasih. Namaku Tian Su Yue. Aku adalah ibumu, Tian Fan. Jantung Tian Fan berdegup kencang. Ibu. Tapi, bagaimana mungkin? Tian Su Yue mengangguk pelan. Ini hanyalah sisa kesadaranku yang tertinggal di dalam kalung yang kau kenakan. Ruang spasial ini warisan terakhir keluarga kita untukmu. Kalung itu memang kuserahkan padamu sejak kecil.
Di dalamnya tersimpan semua yang mungkin suatu hari kau perlukan. Ia melangkah pelan menyentuh pundak Tian Fan, matanya penuh kelembutan. Ketika pikiranmu benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan terdalam, ruang ini secara otomatis aktif dan membawamu ke dalamnya. Suaranya kemudian berubah serius, tapi waktuku tak banyak, kesadaranku akan segera lenyap. Dengarkan baik-baik mantra pengunci ruang spasial ini. Dengan gerakan cepat, dia menempelkan telunjuk ke dahi Tian Fan, mentransfer ingatan mantra itu ke dalam pikirannya. Mulai sekarang, dengan mantra itu, kau bisa membuka dan masuk ke sini kapanpun. Seketika, sosok ibunya mulai memudar. Ibu, tunggu. Seru Tian Fan panik. Berjanjilah, gunakanlah tempat ini sebaik mungkin untuk melindungi mereka yang kau cintai. Suaranya memudar perlahan. Aku bangga padamu, anakku. Dan sosok Tian Su Yue pun lenyap bagai kabut ditiup angin. Titik. Dalam tidurnya, tiba-tiba kalung giok hitam di leher Tian Fan bersinar terang. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Ia pun terbangun dengan heran, ia merasa mimpi itu begitu nyata. Ia pun mencoba melafalkan mantra yang diajarkan ibunya dalam mimpi tadi, tiba-tiba tubuhnya menghilang dari kamar. Dalam sekejap, Tian Fan tersadar, kini benar-benar berada di dalam ruang spasial yang tadi hanya ada dalam mimpinya. Semua yang tadi ia lihat di mimpi kini benar-benar ada di hadapannya. Dengan cepat, dia mulai menjelajahi gudang ramuan, memeriksa ribuan tanaman obat yang tersimpan. Dengan kagum, dia menemukan ramuan langka seperti bunga Rosella Valet, yang selama ini ia cari-cari demi menyembuhkan kakek Luo Shen. Ia juga menemukan berbagai obat tingkat tinggi yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, setelah lama ia memeriksa, wajahnya kembali murung. Tak satu pun dari semua obat yang ada bisa menyembuhkan luka fatal Fan Zishi. Harapannya kembali meredup. Hingga akhirnya ia menatap pagoda 9 lantai di kejauhan. Seakan ada dorongan dari dalam hatinya, Tian Fan melangkah masuk ke dalam bangunan megah itu. Begitu melangkah ke lantai pertama, hawa spiritual kehidupan yang sangat murni langsung menyambutnya. Seakan-akan pagoda ini menyimpan sumber energi kehidupan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mata Tian Fan perlahan memancarkan harapan baru. Tempat ini, mungkin bisa membantu mempertahankan hidup Fan Zishi, sampai aku menemukan obat untuknya. Tanpa membuang waktu, ia kembali ke villa, memasuki kamar pengobatan, dan menggendong tubuh lemah Fan Zishi. Dengan mantra baru, ia kembali membuka pintu ruang spasial itu dan masuk membawa Zishi kecil ke dalam pagoda. Ia meletakkan tubuh mungil Fan Zishi di atas altar energi kehidupan yang ada di tengah ruangan, mengganti pakaiannya dengan kain tipis berwarna putih demi memudahkan proses pengobatan yang akan sangat kompleks. Tian Fan menatap wajah Zishi yang tertidur dalam nafas lemah. Bertahanlah, Zishi, mulai hari ini, seluruh dunia akan kujelajahi hingga kutemukan obat untukmu, kau harus bangun untuk paman. Bab 110. Janji, perjalanan, dan rencana dalam bayangan. Di halaman utama Villa Ganbu, pagi itu berkumpul semua orang yang selama ini menjadi pilar kekuatan Tian Fan. Para muridnya yang mulai pulih, para kepala keluarga besar kota Xia, istri-istrinya, serta 4 kakek dan neneknya. Mereka semua berdiri dalam keheningan, menyaksikan Tian Fan bersiap memulai perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Angin pagi berhembus pelan, membelai pakaian mereka yang berwarna putih kelabu. Suasana hati semua orang serasa berat. Bagaimana tidak, pemimpin yang selama ini selalu menjadi tumpuan kekuatan mereka kini harus meninggalkan mereka dalam kondisi genting. Tian Fan berdiri di depan mereka, mengenakan jubah panjang berwarna hitam dengan bordiran perak. Di belakangnya, di dalam ruang spasial yang tersembunyi, Fan Zishi masih terbaring di dalam pagoda 9 lantai yang memancarkan aura kehidupan. Ruo Qijian melangkah maju dengan mata berkaca-kaca, menggenggam tangan Tian Fan erat. Kakak Tian, apa kau benar-benar harus pergi sendiri? Tian Fan tersenyum menenangkan, meski tatapannya tetap tegas. Ini adalah tanggung jawabku. Selama Zishi belum terselamatkan, aku tak bisa tenang. Dunia ini luas, Qijian, mungkin di luar sana ada obat atau teknik yang belum kita ketahui. Aku akan mencarinya. Bai Luqian, Luo Sisu, Ni dan Ran, bahkan Bao Zhang dan Lin Jia, menunduk dalam-dalam. Mereka semua tahu, Tian Fan tak pernah mengatakan sesuatu tanpa pertimbangan matang. Tapi tetap saja, hatinya sebagai orang yang mencintai, tak bisa menahan rasa cemas. Gu Xintian melangkah mendekat. Berangkatlah, cucuku. Kami semua akan menjaga kota Xia. Jika Fan Mojun muncul kembali, kami yang akan menghadapinya. Gu Xintian menambahkan, dan kami akan menjaga semua yang kau sayangi di sini. Kau tak usah khawatir, fokuslah pada perjalananmu. Dengan anggukan terakhir, Tian Fan membalikkan badan. Di belakang punggungnya, semua mata mengantar kepergiannya. Dalam keheningan, langkah kakinya menjauh, membawa harapan baru di tengah badai yang belum usai. Sementara itu, jauh di sebuah lembah terpencil yang tersembunyi di balik formasi ilusi, di tempat persembunyian Fan Mojun. Fan Yilin duduk di dalam ruangan kayu sederhana, tangannya terikat longgar. Fan Mojun sedang sibuk memperkuat formasi pelindung di luar. Di benaknya, Fan Yilin menahan amarah yang membara. Berkali-kali ia mengingat penderitaan yang pria ini berikan pada dirinya dan keluarganya. Rasa sakitnya, keperawanannya, masa depannya, tangis Fan Zishi,
kematian putra yang tak pernah ia lihat, kematian ayah ibunya, bahkan kematian Wei Rou dan Zhu Ying, semuanya terpatri kuat. Fan Mojun, suatu saat aku akan membalas semuanya, batinnya bergetar. Saat itu, matanya melirik gelang giok kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Gelang pemberian Tian Fan, hadiah sederhana saat dulu ia berkata sedang bersembunyi dari orang jahat. Saat itu Tian Fan berpesan, "Jika kau dalam bahaya, putuskan gelang ini, maka aku akan langsung datang mencarimu." Tangannya perlahan meraih gelang itu, namun tiba-tiba pintu terbuka. Fan Mojun masuk dengan tatapan curiga. "Kau tampak gelisah, Yilin," ucapnya dengan nada datar. "Kau belum berubah pikiran untuk kembali padaku." Fan Yilin cepat-cepat menarik tangannya dari gelang, berusaha tersenyum palsu. "Tidak, aku hanya cemas. Kau juga terlalu berisiko membawaku ikut dalam pelarianmu." Fan Mojun tersenyum miring. "Kau istriku. Cepat atau lambat kau akan kembali ke tempatmu semula." Di dalam hatinya, Fan Yilin menahan rasa jijik. Mainkan saja peran ini, sabar, cari waktu yang tepat untuk memutuskan gelangnya. 15 hari berlalu. Di dalam pagoda 9 tingkat. Di dalam ruang spiritual yang damai, tubuh mungil Fan Xixi masih terbaring di altar energi kehidupan. Namun perlahan, perubahan ajaib mulai terjadi. Energi murni dari pagoda mengalir lembut ke seluruh tubuhnya, memperbaiki jaringan yang hancur, membersihkan racun sisa luka, bahkan membuka jalur meridian dan mengaktifkan dantiannya secara alami. Yang tak disadari Tian Fan, waktu di dalam ruang itu berjalan berbeda. 1 hari di luar, sama dengan 1 bulan di dalam pagoda. Tubuh Fan Xixi yang semula berusia 5 tahun kini mulai berkembang pesat. Meski masih tetap kecil, tubuh mungilnya perlahan memanjang, seakan menuju masa remajanya lebih cepat. Dalam balutan kain putih tipis, kulitnya tampak bersih, tubuhnya tumbuh harmonis dibentuk oleh energi kehidupan yang melingkupinya. Proses pengobatan alamiah ini terus berjalan, membangun kekuatan dasar yang kelak akan menjadi fondasi luar biasa bagi Fan Xixi, jika ia berhasil terbangun. Di luar pagoda, dan ruang spasial itu, dunia mulai bergerak. Tian Fan kini mengembara sendirian. Fan Yilin menyusun rencana di balik bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk mematahkan gelang jimat. Perburuan besar ini baru saja dimulai. Untung saja selama itu, Fan Mojun tidak mendekatinya sama sekali, mungkin jiwa iblis yang berkembang dalam dirinya justru menekan hawa nafsunya pada wanita, dan Fan Yilin sangat bersyukur atas hal itu. Bersambung.